Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan berbagi resep bolu tape ekonomis yang rasanya enak dan lembut sekali. Kita lihat testernya ya Bunda. Kita buka. Bismillah. Tuh, ini berserat halus, sangat lembut, wangi banget. Saya coba tes rasa ya Bunda. Bismillah. Enak, jempol. Mau tahu resepnya? Ikutin video ini sampai habis. Sebelumnya, cara subscribe channel saya tanpa harus login. Jika Bunda menekan subscribe, yang muncul login, maka tekan batal. Lalu, tekan 3 titik mendatar di pojok kanan atas. Kemudian tekan buka di YouTube. Di sini, Bunda sudah bisa subscribe tanpa harus login. Tekan subscribe, tekan loncengnya, tekan lagi lonceng yang warna hitam. Terima kasih. Inilah bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu yang sudah diayak 300 gram, gula pasir 200 gram, telur 4 butir yang baru dan besar, tape 150 gram, margarin 50 gram yang sudah dicairkan, baking powder 1 sendok teh peres, SP atau TBM 1 sendok teh, vanili bubuk 1 bungkus atau setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, santan 65 ml atau ada yang saset 1 bungkus, kemudian minyak sayur 200 ml. Langkah pertama, tape kita lumatkan dengan santan 65 ml. Kita lumatkan hingga berbentuk pasta atau boleh juga di blender hingga halus seperti bubur bayi. Kalau sudah tercampur rata seperti pasta atau seperti bubur bayi, lalu sisihkan. Kemudian olesi baking dengan margarin secara merata, lalu sisihkan. Siapkan wadah yang bersih dan bebas dari minyak. Lalu masukkan telur 4 butir, gula pasir 200 gram, masukkan baking powder 1 sendok teh peres, kemudian SP 1 sendok teh. Mixer adonan ini dengan kecepatan sedang ditambah dengan 1 ceklekan hingga kental berjejak lebih kurang 10 menit. Kita mulai mixer dengan kecepatan rendah dulu. Kemudian setelah 1 menit, kita pindah kecepatannya di posisi tengah. Kemudian kita lanjut mixernya lagi. Setelah 1 atau 2 menit, kita tambah 1 ceklekan dari posisi di tengah. Kita lanjut mixer adonan ini hingga ketemu dengan adonan yang kita maksud, yaitu adonan yang kokoh. Ini tips ya Mom. Kenapa saya tadi bilang wadah yang kita pergunakan untuk mengaduk adonan ini harus bersih dan bebas minyak. Karena jika wadahnya mengandung minyak, ini termasuk salah satu sebab adonan tidak bisa berkembang baik atau tidak bisa menuju adonan yang kokoh. Tip yang kedua, jangan pernah memberhentikan mixer ini
sebelum adonannya menjadi kokoh. Jika adonan tidak kokoh, walaupun itu sudah kita mixer 10 menit lebih kurang, maka apabila kita masukkan bahan-bahan selanjutnya seperti tepung dan bahan-bahan lainnya, hasilnya bolu tidak akan kembang dengan maksimal, bahkan cenderung bantat. Sudah hampir 10 menit. Kita lihat adonannya sudah berjejak dan sangat kental. Jadi, walaupun tidak memakai kecepatan paling tinggi, adonan ini 10 menit sudah bisa kental berjejak dan tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Kita matikan mixernya. Kita tes adonannya, apakah adonannya sudah kokoh atau belum. Jika diangkat tidak jatuh, dan jika diangkat sudah berjambul, dan tidak terdapat gelembung-gelembung udara di adonannya, lihat adonannya mulus, berarti adonan ini sudah kokoh. Adonan kokoh adalah syarat mutlak agar bolu bisa kembang dengan baik dan tidak bantat. Adonan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Masukkan campuran tepung terigu, vanili dan garam sebagian. Kemudian diaduk. Lalu kita mix adonan ini asal tercampur rata dengan kecepatan paling rendah, lebih kurang 5 detik. Kemudian kita masukkan pasta tape seluruhnya. Lalu kita aduk adonan ini dengan kecepatan paling rendah, lebih kurang 5 detik asal tercampur rata. Mixnya jangan lama-lama ya Bunda. Sebentar saja asal tercampur rata dengan kecepatan rendah. Kemudian masukkan sisa tepung terigu seluruhnya. Masukkan minyak sayur seluruhnya. Diaduk. Lalu kita mix dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Bagian atasnya dulu ya Bunda. Setelah atasnya, baru mixernya kita tenggelamkan ke bawah. Kita mix hingga merata, lebih kurang 10 hingga 15 detik. Terakhir, kita masukkan margarinnya. Kenapa margarin dimasukkan terakhir? Karena margarin cenderung membuat adonan berat dan padat. Kita mix margarin ini dengan kecepatan paling rendah, mulai dari atas dulu ya Bunda. Selama lebih kurang 5-10 detik. Tidak usah lama-lama ya Bunda, karena kita akan menyambungnya dengan spatula. Kita matikan mixernya. Kemudian kita sambung mengaduknya dengan spatula. Aduk balik adonan ini. Pastikan tidak ada endapan cairan mentega dan minyak di bawahnya. Jika sudah tercampur rata, adonan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang.
Hentakkan beberapa kali adonannya supaya udaranya keluar. Lalu ratakan. Kita beri topping kismis ya Bunda, atau menurut selera masing-masing. Adonan siap untuk di oven. Oven adonan. Bismillahirrohmanirrohim. Oven adonan ini dengan api atas bawah 145 derajat lebih kurang 50 menit. Atau disesuaikan dengan oven Bunda masing-masing ya Bun. Sudah 50 menit. Kita coba tes tusuk ya Bunda. Jika sudah tidak lengket begini, artinya udah masak. Kita keluarkan dari oven ya Bunda. Selalu pakai tester jualan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini Bunda sudah masak. Kita angkat ya. Alhamdulillah, sudah jadi. Jika bunda-bunda suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, lonceng, supaya bunda-bunda dapat mengikuti video saya terbaru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.